Ya Allah ya Rasul. Halaman 365. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salasahan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahaba wal qaraba ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina minal ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila Syekh قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفة شيخنا وجدنا ومولانا محمد أرشد بن الأنبياء ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا وصلهم وفروعهم بأن الله تغشم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويؤيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فحم النبي وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمين وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 365. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, ia mengambil dalil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dengan katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaffaratu man iktabatahu an tastaghfiralah. Dapat ya kalau sudah lah. Dapat sudah. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarat atau yang menghapuskan dosa seseorang yang engkau umpat atau engkau gibah akan dia itu bahwa engkau pintakan ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadis yang meringankan kepada seseorang yang ketujuh menggibah orang. Maka caranya dengan memperbanyak memintakan ampun, mintakan dosa, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mengupat itu memadalah ia tobat akan Allah taala dan memintakan ampun kepada Allah taala bagi orang yang diumpatinya atau orang yang digibahnya. Tetapi perkataan ini dhaif, lemah artinya lah. Maka yang muktamad adalah tak dapat tiada taubatnya itu melainkan bahwa minta halal daripada orang yang diumpati atau yang digibah itu. Tetapi jikalau tiada dapat meminta halal daripadanya, sebab orang yang diumpati itu telah mati misalnya, atau ada ia gaib hilang, kada tahu lagi alamat tempat tinggalnya, yang tiada dapat mendapatkan akan dia orang yang digibah tadi, atau membawa kepada fitnah yang lebih besar daripada mengupat itu, maka memadalah ia taubat akan Allah Ta'ala serta membanyakkan mengucap istighfar bagi orang yang diumpat itu, artinya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada upaya dan ada ikhtiar dulu kita. Kalau sudah tidak bisa, ada awal, ada pertemuan baru jalan terakhirnya kita minta ampun dan memintakan ampun orang yang rancak kita sambati. Karena dosa lisan kita itu lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa-dosa yang lain. Itulah yang dikatakan oleh ulama,
Al-wara'u fil mantiqi asyaddu minhu minal zahab wal fiddah. Menjaga lisan, menjaga ucapan itu lebih dahsyat, lebih berhati-hati daripada kita menjaga harta benda. Harta benda dijaga agar jangan sampai terjadi harta itu yang haram, yang subhat. Itu pasti dijaga. Tapi lisan itu lebih lagi dijaga. Karena tusukan lisan itu lebih tajam daripada tusukan pisau. Tusukan lisan bisa kada selesai 1 tahun 2 tahun. Tapi kalau tusukan lading atau pisau mungkin 1 bulan 2 bulan dibuat selesai sudah. Nah ini jadi lisan kita ini kadang-kadang terjerumus. Akibat lisan kita juga kita bisa bermusuhan dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu lisan dan ucapan kita bukan berarti keluar begitu saja, tetapi dipertanggungjawabkan semua apa yang kita ucapkan, baik maupun jahat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Bani Israil, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dipertanyakan. Jadi menjadi sia-sia amal ibadah kita kalau lisan kita tidak dijaga. Adapun riya, maka yaitu maksiat yang di dalam hati yang membinasakan ibadat, seperti firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Jadi riya ini dibuat kalimatnya dalam Al-Qur'an. Karena riya ini termasuk rais pemimpin kejahatan di dalam hati kita. Artinya maka disediakan sungai di dalam neraka jahanam itu bagi orang yang sembahyang yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu hingga meninggalkan mereka itu akan dia sembahyang. Dan mereka yang riya di dalam ibadatnya. Apa itu riya? Senang beribadat di tengah orang banyak. Senang minta puji. Padahal manusia itu pada mau memberi apa-apa. Memberikan manfaat kadada, mudarat kadada. Nah memberikan manfaat dan mudarat Allah. Makanya itulah aqimis sholata li zikri, kata Allah. Dirikan sembahyang untuk mengingat aku, bukan untuk mengingat kemuliaan diri kita. Orang yang kan senang dipuji itu karenanya merasa punya kemuliaan, punya kelebihan. Itu jadi berhajat kepada pujian. Nah, ketika itu ada dalam ibadah kita, maka sirnalah pahala ibadah kita. Hancurlah pahala ibadah kita. Kewajiban tetap ada. Cuma kadang nilai pahalanya ada. Itulah Quran. Kemudian surah Al-Kahfi yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti di hari kiamat, di dunia pinandu, ma'rifah, maka yang pertama syaratnya dia mengerjakan sembahyang itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Fal ya'mal, kalimatnya perintah itu, amar. Itu yang pertama. Memahami rukun qauli, memahami rukun fi'li, memahami rukun qalbi, yang 3 macam itu di dalam salat. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, jangan syirik ketika kau beribadah kepadaku. Maka kita sudah Allahu Akbar, kita baca takbir, ya kan? Bujur sudah. Tuntung takbir, baca doa iftitah, bujur sudah. Setelah iftitah baca Fatihah, rukun kaulnya benar sudah. Kemudian baca ayat dan seterusnya salam. Di mana syiriknya kita?
Syiriknya tuh di mana? Secara syariat sudah sempurna. Ulama sufi. Syirik itulah ketika kita merasa kawa beribadah. Itu yang paling tinggi lah. Paling tinggi syiriknya. Paling tinggi pemahamannya. Karena kita masih mengaku rasa kawa. Nang la haula wala quwata itu bujur-bujur dibaca. Tapi kadang merasa seluruh tubuh kita. Maknanya tuh kadang kita pahami. Sehingga kita mengandalkan kemampuan kita, kecerdasan kita pada saat sembahyang. Di situ yang dimaksud at-tabarri min haulihi wa quwwatihi, ar-ruju' ila Allah bi quwwatillah wa quwwatillah bi haulillah. Kembali kepada kekuatan Allah dan kehebatan Allah. Kita bujur-bujur ditolong oleh Allah dengan sebab rahmatnya, sebab taufiknya, sebab kurnianya. 3 macam menurut Al-Quran. Ada taufik, ada kurnia, ada rahmat. Itu ada dalam Quran semuanya dalilnya. Di mana ketika Rasulullah itu berdakwah, seandainya Rasulullah itu hati siden keras. Fabima rahmatin minallah law kunta fazzan ghalijan lamfaddu min haulik, kata Allah. Seandainya engkau ya Rasulullah berdakwah tapi hati keras, maka orang yang kau dakwah akan lari dari kami. Kenapa Rasulullah bisa lemah lembut hatinya? Karena didahului birahmatin, sebab rahmat Allah. Itu Quran bicara. Rasulullah aja karena sebab rahmat jadi kau bersifat lemah lembut. Apalagi kita. Wa ma taufiqi illa billah. Quran tak. Taufik. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan ya Muhammad, dengan sebab kurnia dan rahmat Allah mereka bisa beraktivitas dan bisa mereka bergembira. Nah, 3 macamnya yang kita ingatkan ketika kita sedang sembahyang. Terutama sembahyang dulu. Karena ini asas ibadah kita. Apabila sembahyang benar, rukun dan syaratnya dan adabnya, tadi itu ada adab sembahyang. Adab kita kepada Allah. Bahwa kita kawas sembahyang karena ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi riya. Ketika kita merasa hebat, merasa punya kemuliaan, merasa pembanyaknya beribadah, maka kita memiliki sesuatu kemuliaan. Itulah jadi anak minta puji untuk. Ini riya. Oleh karena itu kita kada cukup hanya belajar di fikih, kada cukup hanya bertahan di tauhid. Jangan pernah kita merasa cukup tuh, jangan pernah. Kalau sudah ada kalimat dalam perasaan kita merasa cukup, maka tertipu kita. Makanya firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu 3 macam, ada fikih, ada tauhid, ada tasawuf. Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah, sepupu sekali Rasulullah, mengatakan ya'rifuna. Ma'rifah di sana maknanya. Ya'budun itu ya'rifah. Makanya dalam zikir kita yang pertama, la ma'buda bihaqqin. Ini fikih. Bujur-bujur kita tuh menyembah Allah, jangan yang lain. Lalu diperhatikan rukun dan syaratnya, rukun qauli, fi'li dan qalbi. Yang kedua, la maqsuda bihaqqin illallah. Bujur-bujur Allah yang dituju. Maksuda bihaqqin. Bujur-bujur Allah yang dituju, jangan yang lain. Yang terakhir, tasawufnya la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada hakikat yang maujud yang sebenarnya melainkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada lagi kita tuh. Maka ketika sembahyang hilangkan rasa nang ada sifat dan kudrat Allah yang berlaku di awak kita. Itulah tauhid, namanya sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 macam. Itu ada di awak kita. Sudah ditalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu nang kita pandang, nang beraktivitas. Supaya ibadah kita ini naik kehadirat Allah. Karena ada kita. Itulah as-salatu mi'rajul
mu'minin dalilnya. Sembahyang itulah mereknya orang yang beriman. Artinya naik ibadah kita. Hadir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku kita nambah ibadat, maka ibadat itu berputar di sekitar badan kita. Kada naik. Kita apa mengaku? Nah, ini karena berhubungan dengan riya tadi. Jadi harus kayak itu kita membahasnya. Karena dominan sekali kita dengan riya ini. Kada ada orang yang kada riya itu pasti ada. Cuma orang yang sudah paham, bahanu tinggalan, bahanu timbul. Kalau ada rem, bahanu direm, bahanu dilepas. Nah, disebut ini dalam Al-Quran yura'un. Mereka yang riya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ta'awwaju billahi min jubbil hazani. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah? Qala wadin fi jahannama yata'awwaju minhu jahannamu kulla yaumin mi'ata marrah. Qila ya Rasulullah wa man yadkhuluhu? Qala al-qurra wal mura'una bi'amalihim. Artinya, pinta peliharakan oleh kamu dengan Allah Ta'ala dengan jubil hujun. Maka sahabat bertakun jubil hujun itu kan tahu juga sahabat kisahnya nih lah. Apa hikmahnya supaya kita umat yang di belakangnya paham juga. Dengan adanya pertanyaan para sahabat. Dan apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah sabdanya yaitu lembah di dalam neraka jahanam yang berlindung daripadanya jahanam setiap hari 100 kali. Makanya setiap sembahyang kita jangan kadang membaca auzubillah. Kalau usah banyarin, cukup telinga kita aja mendengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga nama qul a'udzu birabbin nas. Lah, disunatkan itu. Itu pun sudah minta berlindung, kita minta tolong, tapi tetap aja. Nah, sebab kenapa setannya ada di awak kita? Sifat setan itu ada di awak kita, ini yang jadi masalah. Ketika kita sembahyang itu belum siap, belum mengingat Allah, terdesak-desak, maka itulah terjadi. Mestinya kita sebelum sembahyang 5 waktu itu 10 menit, 15 menit sudah berzikir kepada Allah, minta tolong. Jadi bukan mengucap auzubillah aja, berzikir dulu. Untuk menjauhkan setan, gerakan sifat setan itu di tubuh kita. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, wa ijat ma'nantum fa'aqimus shalah, kata Allah. Kau sudah apabila sudah tenang baru dirikan sembahyang. Hilang sudah semua masalah dunia, hanya dirikan sembahyang. Allah melajari kita, wa idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Apabila kau sudah tenang, hati tenang, baru dirikan sembahyang. Ada kita bahan tagasak-gasak bauduh hujabin baca-baca anak berjamaah. Memang tadi kalau berjamaah ada, tapi kondisi kita memulai sudah terdesak-desak, sudah didorong oleh perasaan nafsu. Makanya bila waktu itu paling tidak 15 menit sampai setengah jam lah. Kita sudah siap untuk sholat. Kita tinggalkan seluruh kegiatan. Cuman berat panglah. Apalagi yang dihadapi asar itu, namanya asar itu rame benar. Maupun berjalan maupun berdagang, semua rame. Kondisinya mendukung. Panas kada, hujan kada misalnya, rame benar tuh. Nah kondisi inilah, maka disebut salat asar itu salat yang paling utama. Ya memang kita menghadapi sesuatu pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Kada mau kada ada godaan. Itu pentingnya jam kita. Jam kita tuh itu pentingnya. Karena kita mengontrol waktu. Biarlah murah aja jam itu, tapi kalau mengontrol waktu, diingatkan Allah mengontrol waktu, biarlah 500 juta pun kada ada kontrol waktu, ada manfaatnya. Malah jadi action aja. Harta kada menolong kita artinya. Nah,
semahal itu, tapi harta bukan menolong kita. Harta itu menjerumuskan kita apabila jam yang mahal itu bukan untuk menjaga waktu sembahyang. 100 kali berlindung dengan Allah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapa yang akan masuk ke dalamnya neraka jahanam itu? Maka sabdanya Rasulullah, disediakan bagi qari-qari yang riya dan amal-amal mereka yang riya. Nah, qari lah, karena qari itu penerancak tampil lah. Nah, yang didengar, ditampilkan suaranya, termasuk imam. Ya, ini perlu kita sadari. Waktu jadi imam, waktu kita ngaji, pinandu ini anugerah Allah, saut Allah. Makanya ada kalam yang terakhir, kalam Allah. Sifat mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, semak, besar, kalam. Siapa ampunnya itu? Mun kada pinandu, ya seseorang tubang sudah. Munnya ada juga paham, pernah belajar mendengar, paling-paling tidak, ada juga kurangnya. Munnya kada paham, rasa seorang tubang sudah. Dan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan kecelaan riya itu seperti yang lagi akan datang insya Allah. Faedah yang ketiga, bahwa bersunyi sendiri itu lepas daripada fitnah dan lepas daripada bantahan dan daripada perkelahian, dan lagi terpelihara diri dan agama daripada kejahatan dan daripada maksiat, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Sayyidina Umar ibn al-As radhiyallahu anhu, "Ijara aitan nasa marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum falzam baitaka wa amlik alaika lisanak wa khusma ta'rifu wa da' ma tunkiru wa alaika bi amril khas wa da' anka amral amah." Nah, karena kisah semalam lah, kisah berujlah, kisah bersunyi-sunyi di dalam menyendiri. Nah, bagi yang ingin mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Artinya apabila engkau lihat akan kebanyakan manusia menyalahi akan janji mereka itu. Hari ini kan sudah masanya nih lah, nangaran janji itu khianat. Ya, sudah. Karena kondisi fitnahnya sudah muncul semua ini. Nang salah jadi benar, nang benar jadi salah. Itu sudah sekarang. Jadi pantaslah kalau ulama-ulama dahulu tuh bersunyi di rumah. Karena menghindari itu. Dan sedikit kepercayaan mereka itu. Sudah banyak kada bujur lagi. Kada bujur on diri sendiri dan kada bujur on orang lain. Nah, panah kada bujur awan niat sendiri, lagi sakit, berniat macam-macam, sudah berhasil, macam-macam pulang was-wasnya. Nah, itu kada bujur orangnya, berdusta, mendustai diri sendiri. Aku pun sudah sehat, kena berjamaah, ya, termasuk sudah sehat, aku pokoknya banyaknya berzikir beribadat. Sudah sehat, duit banyak kada ingat lagi. Nah, itu ngarannya mendustai niat sendiri. Kena sudah garing kayak itu pulang. Untung masih diberi waktu. Umat Rasulullah itu untungnya lah, masih diberi waktu. Kayak apa aja kita maksiat banyaknya, ajal kita belum sampai, masih diberi waktu untuk bertobat. Maka lazimkan olehmu akan rumahmu dan miliki olehmu atasmu akan lidahmu. Nah, berdiam di rumah, jangan tapi banyak berbicara. Dan ambil olehmu barang yang engkau kenal akan kebajikan, dan tinggalkan olehmu barang yang engkau mungkarkan daripada kejahatan. Dan lazimkan atasmu dengan pekerjaan yang tertentu bagi dirimu, dan tinggalkan olehmu daripada kamu akan pekerjaan yang kepada orang banyak. Artinya jangan banyak bergaul lagi.
Bergaul itu bukan kada boleh kalau memang manfaatnya untuk akhirat banyak, bagus. Tapi kalau memang hanya banyak nang kada bernilai akhirat, itulah kita harus kada terlalu perlu untuk bergaul banyak. Faedah yang keempat bersunyi itu bahwa bersunyi sendiri itu lepas daripada kejahatan manusia. Karena bercampur dengan manusia itu menyakiti ia akan dikau dengan digibahnya atau diumpatannya. Dan terkadang dengan disangkanya akan dikau kejahatan. Dan terkadang dengan dituhmahkan akan dikau dan barang sebagainya daripada beberapa kejahatan. Tuhmah itu ya menyambat juga lah. Menyambat keburukan-keburukan. Itu faedah yang keempat. Faedah yang kelima, bersunyi sendiri itu memutuskan tamak manusia daripadamu dan memutuskan tamakmu daripada manusia. Sebaliknya. Jadi manusia kada terlalu sering kawan kita, kita pun kada terlalu sering kepada orang lain. Jaga batas, jaga jarak, jaga waktu. Terutama nang kita sudah diberi Allah nikmat cukup-cukup aja gitulah. Namun lain mana nggak ada cukup itu, ini wajib bekerja. Bahkan bekerja itu sebagai wiridnya. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah, fa'amman kita utama'in nas angka papihi fawaid. Fa inna ridwan nas ghayatun la tudraku fastighalul mar'i bi islahi nafsihi aula. Wa min ahwanil huquqi wa aisariha hudurul janazah wa iyadatul marda wa hudurul walaim wal imlat wa imlakat wa fiha tadyi'u awqati wa tu'arradu lil afat summa qad ta'uqu an ba'daha al awaiq wa yustaqbalu fiha al ma'azir wa la yumkinu izharu kullil i'zar fayaqululah kumta bihaqqi fulanin wa kasarta fi haqqina wa yasiru jalika sababa adawah faqad qila man lam ya'ud maridan fi waqtil iyadah istaha mautahu khafi khifafah. Min takhjilihi ija sahha ala taqsirihi wa man amman nasa kullahum bil hirmani radu anhu kulluhum. Panjang. Artinya maka adapun memutuskan tamak manusia, artinya kada talu ketujuh mailangi lah, mau ilangi orang. Kecuali ada kepentingan akhirat. Memutuskan tamak manusia daripadamu itu, maka di dalamnya itu beberapa manfaat. Karena bahwasanya menyampaikan reda manusia sehingga redanya itu tiada dapat akan dia. Maka masgul seseorang dengan membaiki agama dan membaiki dirinya dengan mensucikan hatinya itu terlebih aula daripada masgul dengan bercampur dengan manusia. Artinya ketika kita sibuk beraktivitas dengan saudara-saudara, maka kita lupa dengan memikirkan tentang kebaikan diri kita. Kada terkontrol lagi kesalahan kita, dosa kita, macam-macam lah. Karena kita asik pikiran terhadap manusia. Itu jadi Imam Ghazali faedahnya, manfaatnya. Kalau paling tidak kita mengurangi. Dan setengah daripada yang terlebih hina dan terlebih mudah hak manusia itu hadir akan jenazah. Nah itu sih. Tapi kita kadang-kadang jenazah itu berat hadir karena ada yang menggoda, ada yang mengganggu. Karena itu sunnah, lalu ada yang mengganggu. Tapi kalau urusan ngobrol, ada panggilan, ya kada.
Kalau pangsalang dipanggil atau di pengumuman kan perlu. Tapi kalau jenazah pengumuman saja kadang-kadang berat kita. Itu kita rasakan bersama. Karena ada mengganggu setannya. Dan ziarah akan orang yang sakit. Sama juga toh. Dan hadir akan orang yang berkenduri. Selamatan. Selamatan. Dan hadir akan orang yang berkawin, pengantinan. Dan di dalam sekalian itu menghilangkan beberapa waktu dan mendatangkan bagi kebinasaan. Maka terkadang menegahkan daripada hadir akan setengah itu oleh sesuatu halangan yang menegahkan yang demikian itu dan berkehendak meminta maaf. Nah, jadi kalau yang disebutkan tadi kada kawahat seperti pengantinan, selamatan, sudah ada undangan, maka kalau kada hadir karena ujur minta maaf. Dan berkehendak minta maaf di dalamnya itu dengan menyatakan uzur. Padahal tiada dapat menyatakan segala uzur itu sebenarnya. Maka berkata setengah mereka itu, engkau berdiri dengan hak sipulan dan taksir engkau di dalam hakku. Jadi pasti sudahlah, bila kita mengabulkan semua itu, maka hak kita akan berkurang. Apa hak kita? Membersihkan hati. Ya, membersihkan hati. Dan jadi yang demikian itu sebab berseteru dan berkelahi, maka sesungguhnya dikata orang, barang siapa tiada mengunjungi akan orang sakit pada waktu mengunjungnya, niscaya ingin ia akan matinya karena takut daripada malunya apabila sehat ia atas taksirnya. Supan, nah? Karena ia cagar mati juga kena. Dan barang siapa meratakan manusia sekalian dengan menegahkan daripada bercampur dengan mereka itu, niscaya ridha mereka itu sekalian. Ini orang-orang yang menuju Allah tadilah, maksudnya sudah banyak yang ditinggalkan. Terkecuali yang disebutkan tadi seperti jenazah orang sakit, itu masih dalam rangka sunnah. Tapi pengantin sudah kada lagi itulah. Karena di dalamnya itu ada macam-macam. Lihat tuan guru-guru yang sudah jarang lagi hadir. Kalau hadir pun jam-jam yang berbeda mereka tuh. Kalau keluarga atau mendoakan. Emang kayak kita masih aman-aman aja, tulakan aja ada. Wa amman kita ta'amika anhum fahuwa aidan faidatun jazilah. Fa inna man nazara ila zahratid dunya wa zinatiha taharraka hirsuhu wa mba'asa bi quwwatil hirs ta'amuhu wa la yara illa khaybah fi aksaril ahwal fa yata'azza bidzalika wa mahman i'tazala lam yushahid wa idza lam yushahid lam yastahi wa lam yatma. Dan adapun memutuskan tamakmu, yakni kelobaanmu daripada mereka itu, maka yaitu pula dapat faedah yang amat besar. Maka karena bahwa barang siapa melihat kepada keelokan dunia dan perhiasannya, menggerakkan ia akan sangat gemarnya akan dunia. Dan bangkit dengan sangat kuat akan gemar dunia itu dan lobanya akan dunia. Dan tiada melihat ia melainkan kegagalan di dalam kebanyakan keadaan. Maka dapat kesakitan ia dengan demikian itu. Apa sakitnya? Nafsu memikirkan supaya dapat. Ketika kita hadir di sana ada macam-macam penampilan mataud dunia. Maka kita terumpat-umpat juga pikir hendak. Nah, itu maksudnya kesakitan kita. Setelah menghadiri acara-acara macam-macam, melihat yang bermacam-macam. Nah, munya kawah hati kada hendak ada apa-apa. Tabawa
Katujuh anak menukar terus kayak Pak. Tabawa umatnya. Nah, ini timbul akhirnya kita kasakitan. Ini maksudnya tadi orang nang menuju Allah tadi lah. Nang bicara mau kayak kita nang am. Ini kan ada masalah lagi. Nang orang sudah menuju Allah. Dan manakala menjauh sekali-kali akan manusia, niscaya tiada melihat akan persian dunia itu. Artinya kita kada hadir, kada terpengaruh, kada melihat itu, kada melihat ini. Tapi ketika kita hadir, melihat di pengantin tuh aja melihat pelaminannya luar biasa. Kini terpikir tuh, pilih anak pengantinan, ya ada. Terpikir barang kawak adanya tuh udah tahu bang, cuma ada cenderung memikirkan hendak itu juga. Karena ini merupakan pujian-pujian manusia. Padahal lah kalau dihitung tuh, apa ada? 50 juta pelaminan tuh, jakat tuh orang kayak iwak. Gana apa pahalanya memberi makan orang. Cuma nyakada kayak itu kan, karena eksen. Itulah ria tadi, hendak minta puji. Apalagi tahu-tahu tak makinnya ya. Munsugih bang ada pas juga. Karena situ ada pemburusan yang tidak bernilai agama, tidak bernilai akhirat. Ditanyakan kena, bukan kada ditanyakan. Dan apabila tiada melihat akan perhiasan dunia itu, niscaya tiada ingin ia akan dia dunia dan tiada loba akan dia. Nah itulah orang-orang menuju Allah kada tapi hakun lagi hadir sidin. Kalaupun hadir jauh waktunya berbeda. Sung-sung tukang baca doa aja lagi bulik. Nah jadi kalau mengundang para ulama-ulama yang sudah nakal itu kita kada kawal lagi menyalahkan sidin karena sidin sudah hati sidin kada kayak kita. Nah sidin hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Itulah faedah-faedah orang yang bersunyi di rumah ini kada badiam ba'amal. Mun badiam. Jadi apa aja amalan nang nyaman lah. Pokoknya itu nang digawe. Sampai kah? Nah, sampai sini dulu. Jadi faedah yang keenam ini masih berbicara tentang bersunyi diri. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, terutama tadi masalah riya. Mudah-mudahan kita diberi paham oleh Allah, terutama ketika beribadah. Jangan lagi kita berupaya, jangan lagi merasa. Nang kita rasakan kita beribadah ditolong Allah. Rasa ditolong Allah itu ada. Ketika berdiri mengucap takbir kawa itu semata-mata anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan inayah kepada kita barataan dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan kesalahan kita, dosa anak istri kita, dosa kedua orang tua kita, dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad.